الفارس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائن وبين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرج عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة ياسين وغيره من الذكر إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرم ثم سأصاب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم سأصاب ذلك إلى أرواح جميع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم اللهم اجعل القرآن في قبورهم ونساء بقيامة الشهر على الصراط نورا ونورا سترا وحجابا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi husnil amal. Kita juga semuanya yang senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan guru kita Al-Ustaz Muhammad Zaki, beliau lagi sakit, nggak bisa hadir, jadi mohon maaf. Kita gantikan dulu sambil menunggu waktu isyraq ya. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita senantiasa diberikan keringanan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita untuk hadir ke sini ya, merupakan karunia yang luar biasa yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan terus bisa kita pupuk, bisa kita kembangkan terus ya, bukan hanya sholat subuh tapi di setiap waktunya ya, sholat 5 waktu kita bisa menjaga ya, sholat 5 waktu ini ya, sholat yang diperselisihkan di antara para ulama, ada mengatakan wajib minimal ya, ulama mengatakan sunnah muakkadah ya. Ya, ulama-ulama lain mengatakan dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Ya, kalau sebagian mazhab lain mengatakan wajib berjamaah ya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan berjamaah. Ya mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang yang perlu kita ketahui ya, bahwa dalam sholat berjamaah itu ya dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk merapatkan shafnya. Merapatkan shafnya. Kenapa kita dianjurkan untuk merapatkan shaf? Nah, di sini ada rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ya tidak ingin merapatkan shaf kalian ya? Kalau kalian tidak ingin merapatkan shaf, fatahtalifa qulubakum, maka nanti akan jadi perselisihan dalam hati kalian, satu sama lain yang saling bermusuhan. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan bahwa jika kalian ingin mengetahui ya, mana kampung atau daerah yang kompak, mana daerah yang tidak kompak, lihat aja di masjid ya, lihat aja di masjid. Kalau jamaahnya rapat lurus shafnya, berarti itu kampung tersebut itu kompak tuh orang itu. Kalau di sana renggang, apalagi bengkok-bengkok shafnya, itu pertanda bahwa di sana kurang kompak itu. Kurang kompak. Nah, maka dari sini ya, berangkat dari sini bahwa
Ternyata di dalam shop pun sangat diperhatikan ya urusan sesama muslim ya. Urusan sesama muslim itu sangat diperhatikan sampai dalam shopnya shop salat kita ya. Nah, sehingga para ulama termasuk Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, beliau mengatakan hukukul muslim 'alal muslim. Ada beberapa hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang harus kita penuhi ya. Yang harus kita penuhi. Jangan sampai ini kita abaikan. Karena kalau kita abaikan itu bisa membuat kerenggangan atau bahkan bisa menjadikan kita satu dengan yang lain, saudara kita semuslim kurang akrab ya. Kita biasanya ya, kita kalau di luar kota nih, kita misalnya orang asli Jakarta, kita ada urusan merantau misalnya ke Aceh lah, yang jauh. Di Aceh kita tinggal di sana hampir setahun. Ternyata kita kenal orang di sana, orang Jakarta juga. Kira-kira kita lebih akrab kenal dengan orang Jakarta sesama Jakarta atau dengan orang Aceh? Pasti kita lebih akrab dengan yang sekampung dengan kita ya. Karena kita udah tahu nih di kampungnya. Atau misalnya di Jakarta nih, kita sama-sama orang Jawa, ketemu di Jakarta sama-sama orang Jawa. Antum di mana? Di mana? Pasti kita lebih akrab gitu. Itu naluri manusia ya. Itu naluri manusia. Apalagi satu suku. Antum dari mana? Saya orang suku Madura. Sama orang Madura kita. Itu tinggal di mana? Pasti nanya begitu. So akrab. Ya. Ini naluri manusia. Apalagi sesama muslim ya. Sesama muslim harusnya kalau ada muslim yang lain, kita harus lebih akrab. Jangan justru mengabaikan hak-hak sesama muslim ya. Dia mah orang muslim sih, tapi akhlaknya kurang bagus, mending sama orang kafir. Nah, mending sama non muslim. Dapat duit kita kalau sama dia. Sama orang muslim mah mendit katanya. Nah, sejelek-jeleknya orang mukmin, ya, sejelek-jeleknya saudara kita semuslim, mereka itu lebih mulia dari sebaik-baik non muslim. Jangan sampai kita karena dia mungkin mendit ya, sehingga kita mengabaikan persaudaraan kita sesama muslim. Ini harus diperhatikan. Nah, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, innalil muslimi 'alal muslimi huquqan katsira. Jadi satu orang muslim dengan muslim yang lain itu banyak sekali hak-hak yang harus kita penuhi ya. Wa qad dzakarna minha tarafan fi risalatil muawana fanzur in syi'ta wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Rasulullah SAW bersabda bahwa hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu situn, paling tidak ada 6 ya. Sekalipun masih ada selain ini ya. Apa itu? Faqila ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya ya. Apa sih hak muslim kepada muslim yang lain wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian bertemu dengan sesama muslim, beri salam. Maksudnya apa? Disapa. Nah, jangan buang muka. Walaupun kita nggak terlalu suka sama beliau nih, sama dia nih, nggak terlalu suka karena perbuatannya. Tapi jangan sampai kita membuang muka dari saudara kita semuslim. Ya, minimal kita sapa. Paling bagus lagi kita beri salam. Ya, Assalamualaikum, salam. Contoh yang diberikan saudara-saudara kita dari jamaah tabligh tuh ya. Bagus tuh. Jangan nanti diledekin, sok-sokan kayak gitu. Ya. Orang beri salam malah diledekin. Jangan. Dulu pernah kita bahas ya. Hukum memberi salam, assalamualaikum ya, kepada sesama muslim yang kita temui ya. Itu bukan hanya lama nggak ketemu baru ketemu kita kasih salam, bukan waktu itu saja. Bahkan tetap disunnahkan memberi salam. Andai kata tadi di sini kita berdua di sini duduk. Ya. Habis itu Mas Roy keluar ke sana, ya. Muhdar keluar di sini, ketemu di sana, kasih salam lagi, itu tetap sunnah. Padahal baru aja keluar di sini, satu keluar, ketemu di sana, kasih salam lagi, sunnah, tetap dapat sunnah. Ya. Apalagi lama nggak ketemu. Ya.
kita kasih salam, atau baru ketemu kita kasih salam. Gitu. Bahkan diibaratkan dalam Imam An-Nawawi memberikan ibarat, ya, andai pun misalnya ya, seseorang itu memakai kendaraan, ya, kemudian dia ketemu di kendaraan, ya, ketemu kasih salam, kemudian berpisah lagi, ketemu lagi, kasih salam lagi, pisah lagi, ketemu lagi, ngasih salam lagi. Apakah itu sunnah? Tetap dapat pahala sunnah. Nah, itu ngasih salam tuh, ya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yaitu memberi dia salam. Ya. Yang pertama. Atau ya, kalau kita mendalami maknanya, maksudnya mendoakan. Memberi salam itu kan ngasih doa. Assalamualaikum, keselamatan alaikum atas kamu. Nah, itu kan doa tuh. Nah, makanya kita sering berdoa ya di dalam khutbah Jumat itu maka wajib malahan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Siapapun madhabnya itu berdoa, ya kan? Datang madhab orang lain, ya madhab dari, gak kenal lah kita, ya mungkin sudah tahu semua. Gak boleh berdoa kepada orang muslim. Nah, itu di dalam khutbah Jumat tuh gak sah tuh kalau gak pakai doa ya, kepada orang muslim. Berarti itu menandakan boleh. Ya, jadi memberi salam yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, kalau kalian diundang, ada acara nih. Acara apa? Tahlilan. Ada acara apa? Syukuran. Ya. Kalau diundang sesama saudara kita muslim, fa'ajibhu. Ya, datangin. Kalau diundang datangin. Ya. Ngapain datang sono? Paling makan ini doang. Nah, ini bukan nyari makanannya, ya. Nyari hubungan kita, mempererat hubungan kita sesama muslim. Bukan nyari makanannya. Kalau ke sono mah enggak dapat berkat, kalau sono enggak ada berkatnya. Enggak datang dia ke sono. Nah, bukan itu yang dicari, ya. Tapi persaudaraan itu. Dapat pahala enggak kita kalau ke sana diundang? Dapat pahalanya. Ya. Karena kita sama-sama menunaikan hak sesama muslim, ya. Kemudian wa idzastansahaka fansahlahu. Itu yang kedua tadi, ya. Ya, sekarang yang ketiga. Wa idzastansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihatin, ada minta mohon wejangan nih, kasih wejangan gitu, lagi galau nih. Dikasih wejangan, dia minta nasihatin, ya kita nasihatin dia. Atau dia minta arahan nih, kita kasih dia arahan. Ya. Sesuai dengan kapasitas yang kita punya, ya. Kita kasih dia arahan. Nah, ini sesama muslim, ya. Wa idza atasha fahamidallaha fasammithu. Nah, kalau dia bersin, ada saudara kita yang bersin, lalu dia fahamidallah, lalu dia memuji Allah, fasammithu, maka kita dianjurkan untuk mentasmit. Tasmit itu kita jawab dengan ucapan yarhamukallah. Dia ngucapin alhamdulillah, kita jawabnya apa? Yarhamukallah. Dia gak ngucapin apa-apa, kita ingetin alhamdulillah, baru dia ngucapin. Kita ingetin. Saya nggak mau tasmid, nah, gitu. Nggak mau yarhamukallah. Kenapa? Kan dia nggak ngucapin alhamdulillah. Jadi kita yang ngucapin alhamdulillah untuk mengingatkan dia mengucap alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah yarhamukallah. Kalau didengar kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini tasmid, ya. Ya, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Nah, ini hak seorang muslim. Kalau dia sakit, udhu, nah, jengukin, dijenguk. Ya. Ada saudara kita nih, jamaah kita yang sakit, dijenguk. Ya. Datengin, jengukin. Ya. Kecuali nggak boleh dijenguk, ya itu baru nggak jadi masalah. Tapi paling tidak kita punya kirim salam lah. Nah, misalnya di masa sekarang ini, misalnya ya, ada yang kena COVID misalnya, naudzubillah, ya. Ada kena COVID, akhirnya dirawat di rumah sakit, nggak boleh dijenguk. Ada di rumah sakit mana tuh di sana. Pokoknya nggak ada yang boleh menjenguk, keluarga pun nggak boleh jenguk. Nah, yang nungguin juga nggak boleh. Ya. Hanya yang bertugas saya nungguin di sana. Nah, kalau udah seperti ini ya itu ya udah. Berarti kita cukup kirim salam aja. Ya. Kirim salam aja kepada beliau. Paling tidak itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita turut ya
tenggang rasa, ya kita sama-sama ikut untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Nah itu sikap kita kepada sesama muslim. Jangan sampai nggak tahu-tahu dia sakit tuh, nah, kita nggak mau jengukin. Alasannya apa? Nggak enak ah, nggak ada yang dibawa, soalnya lagi nggak ada duit nih. Bukan itu masalahnya, ya. Nggak ada yang dibawa, nggak ada duit. Bukan itu mas, menjenguk aja itu sudah bagus. Ya. Kalau ada yang dibawa itu lebih bagus lagi. Ya. Jangan sampai karena alasan nggak ada yang dibawa kita nggak pernah jengukin saudara kita semuslim. Ya. Padahal itu haknya saudara kita semuslim. Ya. Yang namanya sesama muslim ditunaikan. Saya nggak kenal sama beliau, bukan urusan kenal nggak kenal. Yang penting dia orang muslim, datangi, jengukin. Ya. Nah itu hak sesama muslim. Ya. Dia sih suka jamaah, saya sih biasa ngelihat, cuma nggak kenal saya sama beliau, nggak usah dijengukin. Nah ini berarti mengabaikan hak-hak sesama muslim. Ya. Bukan urusan kenal nggak kenal. Kalau dia orang muslim, udah jengukin. Ya. Nah kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada saudara kita yang muslim, ya sudah meninggal dunia, fattabi'hu, maka datengin, ikut melayat. Paling tidak kita antar jenazahnya ke pekuburan, atau kita datang dah ke sana, bacain Yasin, doain situ. Itu hak-hak saudara kita sesama muslim. Ya. Apalagi kita bisa ngikutkan penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai dikuburkan. Ya. Ada tahlilan, kita datangin juga tahlilan. Ya. Walaupun ada orang bilang bid'ah, ya udah biarin aja dah. Urusan bid'ah ntar di akhirat urusannya. Ya. Gak nyampe pahalanya, ya udah ntar mati dulu aja. Terus kasih lihat, ya. Sampai gak pahalanya? Ada orang nanya, itu tahlilan, doain orang, itu gak bakal nyampe pahalanya. Bacain orang Quran gak bakal nyampe pahalanya. Dijawab sama orang kita, mau tahu gak pahalanya nyampe? Langsung saya kasih kalau mau tahu. Iya saya mau tahu, mana buktinya pahalanya nyampe. Gini aja deh, ente mati dulu sekarang, saya bacain Quran, ntar nyampe tuh pasti tuh. Nah, udah mati dulu dah kalau gitu. Karena urusan nyampe nggak nyampe, orang mati yang ngerasain, bukan orang hidup. Ada nggak orang hidup yang lihat nyampe? Nggak ada. Yang mati, tanyain orang mati, nyampe nggak? Ya. Kalau pengen tahu ya udah mati dulu dah. Udah saya kirimin Fatihah, nyampe nggak tuh? Ya. Tuh begitu jadinya. Ya. Jadi kalau sesama muslim, nah itu kita jengukin atau kita datengin kalau meninggal itu hak-hak sesama muslim. Ya. Nah, wa min akadi hukukil muslimin 'alal muslim, yang paling dianjurkan ya hak sesama muslim di antara muslim yang lain yaitu an-nasihatu fid din, saling bernasihat. Nah, wa tawasau bil haq, saling berwasiat, memberi nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul muslim. Berikan peringatan, diingetin, saling mengingatkan. Karena itu sangat bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang muslim. Mungkin mereka tergelincir, kita ingetin. Ya. Itu sangat bermanfaat. Wal muawanatu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong 'alal birri wat taqwa, untuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hak-haknya nih yang paling dianjurkan nih. Kemudian wal hassi ala taatillahi rabbil alamin, dan mendorong sesama muslim ya, sesama saudara kita muslim untuk berbuat taat kepada Allah. Nah, ini yang paling utama nih ya. Tadi kan ada 6, ditambahin lagi yang paling utama dari yang 6 itu yaitu saling menasehati. Ya, saling menasehati. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan pada Allah. Yang ketiga, saling mendorong, jangan dihalang-halangin. Saling mendorong untuk berbuat taat pada Allah, jangan dihalang-halangin. Ada orang mau hadir ke majelis taklim, jangan hadir ke sono, majelisnya orang Syiah. Nah begitu, dihalang-halangin. Ada orang mau hadir, ngapain? Mau tadabbur Quran. Emang kamu udah nyampe ilmunya? Orang tadabbur Quran itu orangnya sudah punya ilmu Al-Quran. Ya. Itu tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu orang-orang yang sudah punya ilmu. Kalau kita mah
belajar tafsir. Gitu dia, dihalang-halangin untuk berbuat baik, ya nggak bisa. Harusnya didorong. Mau kemana? Mau tadabbur Quran? Wah, cakep tuh. Saya juga mau ikut nih. Kayak gitu, harusnya begitu. Ini dihalang-halangin. Mau ngapain? Mau ngaji fikih. Fikih lagi. Ngapain belajar fikih? Orang mau belajar ilmu hakikat, zikir, biar sampai kepada Allah. Kan gitu dia. Orang belajar fikih dihalangin. Nah, jangan gitu. Harus didorong untuk berbuat taat pada Allah. Ya. Jadi itu yang paling utama, ya. Wa min ahammil huquq, ya. Di antara hak-hak sesama muslim yang paling penting juga, yang terpenting yaitu satrul aurat, menutup aurat. Ya. Ada saudara kita, ya, yang punya aib, punya kekurangan, ya. Lagi kena musibah, mungkin dia khilaf, berbuat dosa, punya aib dia. Bagaimana sikap kita sesama muslim? Jangan disebar-sebarkan aibnya, ya. Jangan disebarkan aib sesama muslim. Tahu nggak si Anu tuh begini? Ya jangan, nggak boleh, ya. Ditutupin aib sesama muslim kita. Dia punya kekurangan, ya udah ditutupin, ya. Itu sikap seorang muslim. Jangan orang punya aib kita sebar-sebar aibnya, ya. Atau kita termasuk orang yang pencari aib. Pencari aib itu ada lagi aibnya di-share dia ini. Jangan begitu, ya. Kecuali perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim, ya. Dia saudara kita semuslim, cuma dia berbuat zalim dan perbuatan zalimnya tersebut, ya, itu sudah menjadi kebiasaan dia, sudah ditegur beberapa kali, nggak mau juga, ya berhenti. Baru kita boleh menyampaikan kepada yang lain, tapi dalam rangka agar yang lain tidak tertipu, tidak kena perbuatan zalimnya, ya. Bukan dalam rangka menghinakan, bukan, ya. Jadi harus kita tahu nih, jangan sampai kita jadi tim cyber. Cyber apa? Cyber pencari aib orang. Kan begitu tuh orang sekarang tuh. Ulama kita dicari-cari kesalahannya, ya, habaib kita dicari-cari kesalahannya. Ada tim cyber khusus, ya. Jangankan yang itu, ucapannya ada sedikit bercanda, ya, disalah-salahin. Nah, itu. Ini namanya tim pencari aib. Itu tim masuk neraka itu. Ya. Satu tim nanti masuk neraka. Kenapa? Karena mencari aib-aib orang, ya. Itu nggak boleh. Nah, hak seorang muslim kepada muslim yang lain menutupi aib, ya. Satrul aurat. Aurat ini aurat, ya, aurat biasa. Tapi aurat ini adalah sebuah kekurangan sehingga bisa dimaknai sebagai aib. Segala kekurangan orang lain harus kita tutupin, ya. Itu hak seorang muslim. Wa tafrijul kurubat. Nah, tafrijul kurubat di sini memberikan kelapangan, ya. Ada saudara kita kena musibah, kita bantu dia, ya. Kebakaran, gitu, datangin, kita bantu. Berapa yang kita punya, ya, kita bantu. Yang penting kita punya andil untuk membantu saudara kita sesama muslim. Kena musibah, kebanjiran, kita bantu mereka. Kena kebakaran beberapa waktu yang lalu, ya, kita bantu. Apa saja yang bisa kita bantu, baik moral ataupun kita datang ke sana, ya. Itu tafrijul kurubat. Wal muawanatu fil muhimmat, saling tolong menolong dalam hal yang penting, yang dianggap penting. Nah, ini juga perlu. Wa qada'il hajat, dan juga menunaikan hajat-hajat saudara kita yang muslim. Wa ighatsatil malhub wa nasril mazlum, menolong, ya. Wa nusratil mazlum, menolong saudara muslim kita yang dizalimi. Nah, ini penting nih, ya. Menolong saudara muslim kita yang dizalimi atau yang terzalimi. Ada saudara kita yang kena zalim, ya, dizalimin orang lain, maka kita, sikap kita sesama orang muslim harus menolong. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang muslim yang misalnya waktu lalu, ya, beberapa waktu lalu dibantai, ya, terbunuh, saudara kita yang muslim terbunuh. Bagaimana cara kita menolong mereka? Nah, cara kita menolong mereka, kita bersama-sama mencari fakta, mencari apa sebenarnya di balik itu.
Di balik kejadian itu siapa pelakunya? Kita sama-sama sebagai orang muslim, sama-sama kita menolong beliau yang dizolimi itu. Nah, jangan diam aja. Paling tidak minimal kita menolong saudara kita muslim itu doain. Nah, doain. Mudah-mudahan kejahatan di balik kezaliman ini tersingkap semuanya. Itu doain paling tidak. Kita nggak bisa nih ikut untuk meneliti, mencari fakta. Kita nggak bisa karena kita bukan kapasitasnya. Ya udah paling tidak sesama muslim kita doain. Mudah-mudahan semua tersingkap. Fitnah-fitnah yang ada dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara kita semuslim. Penting itu. Karena itu hak saudara kita semuslim. Hak itu namanya hak yang ditunaikan. Ya, kita saudara semuslim ya ditunaikan. Nusratil madhub wa i'anatid dhaif, membantu saudara-saudara kita yang lemah, itu bantu. Wa taysiri 'alal mu'sir, memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Ya. Wa tauqiril lil kabir, menghormati yang tua. Jangan orang tua lambat banget jalannya, akhirnya kita selip dia. Diselip nggak pakai ngomong lagi. Ya. Paling tidak kalau mau nyelip, Pak, mohon maaf ya, saya buru-buru, saya dulu ini nih. Saya lagi buru-buru. Oh ya silakan aja. Ini kita nyelip aja. Jalan di belakangnya, lambat amat orang tua nih. Kita nyelip langsung juga. Ya, jangan. Sebagai adab kita sesama muslim menghargai dia, kita selip tapi kita permisi dulu. Permisi Pak, saya duluan ya. Saya ini. Misalnya itu adab nyelip. Ya. Nyelip jalan. Nah, kemudian warahmatilis saghir, menyayangi yang kecil. Jangan anak kecil ngelihat kita aja takut. Soalnya kalau anak kecil pada dekat-dekat kita gertak. Takut. Rahmah kepada anak kecil, kecuali kita menegur karena dia nakal misalnya. Kita menegur harus tegas. Tegas boleh. Ya. Tegas itu sangat dianjurkan. Jadi rahmat lisagir. Wa alla yudhi ahadan minal muslimin, jangan sampai menyakiti satu orang pun dari orang muslim. Wa la yastakhiffa bihi, jangan meremehkan. La yastakhiffa bihi, jangan meremehkan. Menghinakan dengan meremehkan. Karena dia golongan bawah, akhirnya kita remehkan dia. Wa la yastahqirahu, ya, sama kita hinakan dia. Wa la yakhdhulhu, dan banyak sekali hak-hak ya sesama orang muslim. Yang intinya begini ya. Al-muslimu lil muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Sesama orang muslim itu merupakan suatu bangunan yang saling mengokohkan, saling memperindah. Kalau yang satu kita biarkan seperti itu, maka bangunan ini akan hancur. Bagaimana caranya? Maka harus sama-sama semua kita penuhi hak-hak saudara kita semuslim. Baru itu namanya ya, kita namanya muslim yang memenuhi hak-hak kita sesama muslim. Dah sampai sini aja ya. Udah isyraq, udah lewat. Barangkali ada mau nanya silahkan. Kalau ada yang mau nanya. Ya paling tidak kita sesama muslim doain lah ya. Saling mendoakan. Yang terpenting nih saling mendoakan. Gak usah ikut-ikut orang ya. Gak nyampe, gak usah ya. Yang hidup kita doakan, yang meninggal kita doain juga ya. Paling tidak kita kirimin Fatihah orang sudah meninggal. Yang masih hidup kita doain, kita bantu. Nah itu hak sesama muslim ya. Apalagi yang dizolimin. Nah ini yang penting nih. Saudara kita yang dizolimin, haknya adalah kita bantu mereka. Bagaimana membantunya? Kalau kita tidak bisa turun langsung, kita doain mereka ya. Gak mungkin kalau se-Indonesia orang muslim mendoain orang yang zalim, gak mungkin Allah gak ijabah. Allah pasti akan beri ijabah. Allah akan menyingkap semuanya. Fitnah itu akan dibuka semuanya. Nah itu hak-hak sesama orang muslim. Nah kalau gak ada yang mau nanya, kita tutup ya, dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hak-hak kita sesama orang muslim, senantiasa dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات نسألك السلامة والصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير الكسين من الوالي وسبع أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين